pertanian kita itu ada dua. Pertama hidroponik, yang kedua itu organik. Kita memperdayakan kurang lebih ada 15 petani. Kenapa kita memperdayakan petani di sini? Karena semenjak COVID, tingkat pengangguran tinggi dan tingkat kriminal di daerah sini pun tinggi. Makanya kita mencoba membuat lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar perkebunan ini. Tentu saja dengan keadaan penambahan kebun di tempat kita, menambah penghasilan pula untuk warga yang sekarang bekerja di perkebunan kita. Kita sedang ada di kebunnya Blue Farm, kebun timun organik dengan luas 4.000 meter. Kenapa kita memperdayakan petani di sini dan kenapa kita pun menyewa lahan perkebunan timun itu di sini? Karena semenjak COVID, tingkat pengangguran tinggi dan tingkat kriminal di daerah sini pun tinggi. Makanya kita mencoba membuat lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar perkebunan ini. Tadinya lahan yang penuh ilalang, semuanya ini rata ilalang, gede-gede juga itu akarnya. Lalu kita garap, kita olah, kita aduk ini tanahnya, terus kita menggunakan 15.000 karung kotoran kambing dan 10.000 karung kotoran ayam petelur. Dan ditambah juga kita menggunakan pupuk organik yang kita kelola sendiri dari kotoran kuda yang kita olah menjadi pupuk cair yang nanti untuk support semua tanaman yang ada di kebun ini. Nah, jadi kita menciptakan sayur yang nggak cuma asal nyiptain sayur, tapi yang bermanfaat buat tubuh, yang aman juga buat tubuh kita konsumsi. Ini kotoran tai kelinci, berak kambing, terus sama pupuk untuk ini nyiram tanaman supaya bagus, banyak buahnya. Kita memperdayakan kurang lebih ada 15 petani dengan background yang bermacam-macam, mulai yang pekerja serabutan, yang memang awalnya dia petani panggilan. Nah, petani panggilan ini
Kadang kalau si pemilik tanah itu lagi ingin berkebun, baru dia punya kerjaan. Tapi ketika pemilik tanah sudah tidak berkebun, maka mereka otomatis menjadi pengangguran. Sebagian dia juga jualan. Itu pun kalau biasanya di Sabtu Minggu, karena Sabtu Minggu daerah sini kan daerah wisata. Tapi kalau bukan Sabtu Minggu, apalagi sekarang wisatawan mulai menurun, jadi untuk penghasilan bagi si ibu itu sendiri pun berkurang. Makanya kita bukalah lahan pekerjaan. Nama saya Ibu Eni. Saya jadi ngurus tanaman udah kira-kira 25 tahunan ya. Tanaman apa aja saya kalau dipanggil mau gitu. Sambil dagang gitu sih, jualan. Sambil jualan nasi uduk, gorengan gitu. Apa aja. Perawatan organik, mupuk naruh di sini tuh. Terus nggak disemprot juga di sini, nggak disemprot pakai bahan kimia gitu ya. Karena kan organik, nggak terlalu berisiko ya sama diri kita. Dengan adanya kebun ini sangat membantu warga sekitar karena penghasilan bertambah ya. Orang yang tadinya nggak punya pekerjaan bisa kerja juga di sini ya gitu. Nah, ini salah satu hasil timun kita, dan untuk rasanya pun dari sini sampai sini itu manis, biasanya kan pahit. Nah, itulah kenapa lebih saya sarankan untuk menggunakan pupuk organik dan ciptaan sendiri. Lebih murah di harga dan lebih efisien kayak gitu. Dan untuk rasa pun dia lebih gurih, lebih crunchy dari timun biasanya. Blue Farm itu budi luhur farming. Nah, jadi sebenarnya itu tuh awalnya kita greenhouse. Di greenhouse kita udah sukses. Lalu kita banyak lahan kosong kan di sini yang tidak ditanami, padahal untuk kesuburan tanah itu cukup bagus. Nah, makanya coba kita buka lahan pertanian yang organik. Ya, contohnya itu kayak tanam timun, mungkin nanti cabai, jagung, yang biasa petani sini tanam aja. Kenapa kita menanam yang biasa petani sini tanam? Karena mereka kan sudah berpengalaman dalam bidang penanaman jenis itu, maka kita coba nanam yang jenis itu dengan cara penanaman yang organik. Kalau luas hidroponik sendiri kita kecil, cuma 400 meter dengan lubang 8.000. Sekarang kita lagi ada di kebun hidroponiknya Blue Farm.
dengan luas 20 kali 20, 400 meter dengan sistem otomatis. Jadi otomatisnya kita dari udara. Kalau hujan, atapnya nutup sendiri. Kalau fan udah suhu 30 derajat ke atas, dia nyala sendiri, tergantung. Kalau di 27, 28 dia nyala 1, 2. Kalau udah 30 ke atas dia nyala semua. Otomatis semuanya, cooling pad juga udah ngalir semuanya. Di sini kita macam-macam sih, yang jelas sayuran. Kita tadinya sayuran semua. Ada banyak banget. Tapi sekarang kita lagi coba tomat di sana, sama ini kita lagi coba melon. Untuk sayurannya ada yang kita jual, ada yang kita bagikan juga. Kalau yang jual kita ke supermarket. Kalau dibagiin kita biasanya panti asuhan sih, sama orang-orang sekitar aja. Karena sayuran kan susah, maksudnya untuk ke pasar juga orang sekarang agak males, mesti pakai masker segala macam. Tapi ini kita bagi-bagiin aja sih, nggak apa-apa. Jadi ini melon hidroponik kita. Karena melon hidroponik itu di-grow-nya di dalam greenhouse, maka kita membutuhkan perkawinan secara manual. Mari kita coba dulu. Pertama kita ambil bunga jantannya dulu. Cara membedakan bunga jantan, di sininya dia lurus tangkainya, sedangkan bunga betina dia ada gelembungnya bagian bawah bunganya. Untuk mengawinkan, kita tekuk daun bunganya, kemudian langsung aja kita masukkan ke bunga betinanya. Seperti ini, cukup mudah. Kenapa kita harus mengawinkan secara manual? Karena melon yang ditanam secara hidroponik di dalam greenhouse itu tidak ada kumbang atau binatang yang berkeliaran yang hinggap di bunga-bunga melon. Beda dengan melon yang ditanam di luar di area terbuka, itu sudah dibantu oleh kumbang atau binatang yang lainnya yang suka hinggap di daun atau di bunga-bunganya. Jadi sehingga otomatis si kumbang itu mengawinkan sendiri. Awal mulanya tuh kita cuma sekelompok mahasiswa yang bergerak di bidang sosial. Nah, rencana kita itu dahulu mau membuat gang hijau supaya kan notabene di Jakarta kan gangnya kumuh. Kalau kita manfaatkan menjadi gang hijau akan lebih baik. Nah, di situ kita coba mau belajar yang namanya hidroponik dulu itu. Setelah belajar hidroponik, ternyata kita difasilitasi ini sukses di hidroponik. Kita mengepakkan sayap di pertanian yang biasa petani-petani gunakan, seperti nanam yang nggak pakai sistem hidroponik. Kayak contohnya yaitu yang organik seperti itu. Dan semua mahasiswa ini nggak ada latar belakang yang pertanian, termasuk saya sendiri. Saya sendiri pun jurusannya sistem informasi. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan pertanian, tapi kita coba perkembangan pertanian itu karena kita lihat juga bisnis pertanian ini cukup bagus seperti itu, apalagi bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain, maka semakin bermanfaatlah kita ini. Kan sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya.
Kenapa memilih yang alasan hidroponik atau organik? Salah satu alasan lingkungan dan kesehatan si karyawan kita sendiri. Kita ingin menanam sayur-sayuran yang benar-benar dimakan itu menyehatkan. Jadi kita nggak seolah-olah kita harus tanam ini banyak, ini gimana caranya biar gede. Enggak, tapi gimana ini caranya biar tumbuh subur, biar tumbuhnya bagus, dimakan pun enak, dilihatnya seger, tapi nggak cuma kebanyakan obat seperti itu. Dan bagaimana bisa memanfaatkan lingkungan ini. Contohnya, kan kita memakai pupuk yang dari kotoran kuda yang kita fermentasi. Nah itu pun salah satunya. Kalau kita buang kan istilahnya nyampah juga. Makanya kita buatlah yang namanya itu biogas, yang di situ dimana kita buat pupuk cairnya. Nanti pupuk cairnya itu kita siramkan ke kebun timun kita yang organik yang ada di bawah itu. Ini kotoran kuda yang ada di balai luhur yang kita gunakan untuk biogas dan pupuk cair yang sekarang saat ini manfaatnya bisa digunakan untuk sayuran-sayuran yang ada di sini. Prosesnya ini seperti ini, kita masukkan kotoran kudanya. Lalu kita kasih air. Jadi untuk takarannya misalkan 5 kilo kotoran kuda, air bisa 10 kilo atau 10 liter lah. Proses awalnya itu kita masukkan kotoran kuda ini seperti ini. Ini karena kapasitasnya 30 kubik. Jadi untuk menghasilkan pupuk cairnya kita bisa menunggu 2 bulan, 3 bulan baru keluar pupuk cair. Kalau untuk gas, kita seminggu aja sudah keluar. Hasilnya berupa pupuk cair. Ini tampungan yang terakhir di sini, bisa dilihat di sini. Ini adalah tampungan terakhir yang sudah melakukan proses filteran. Setelah mulai proses, pupuk cairnya ini seperti ini. Warnanya agak sedikit pekat. Untuk bau sih udah nggak kecium ya untuk bau kotorannya. Seperti bau teh basi gitu ya, agak-agak kotor. Nah, kalau untuk misalkan kita mau menggunakan ke perkebunan sayuran ini kita bisa gunakan misalkan 1 liter pupuk cair ini bisa digunakan ditambah air 2 liter gitu. Ini biogasnya hasil dari kotoran kuda yang kita produksi. Harapan untuk pertanian di Indonesia
semakin baik dan semakin bagus dan semakin welcome sesama petani. Kadang sekarang ini banyak petani yang saling menutup diri karena salah satunya mungkin dapurnya nggak mau diacak-acak. Sebenarnya itu salah kalau menurut saya. Lebih baik kita ke dapur bareng-bareng bagaimana menciptakan pertanian di Indonesia ini yang lebih baik agar Indonesia pun bisa bersaing hasil pertaniannya di dunia. Untuk anak muda pokoknya jangan malu-malu deh keterjun ke pertanian. Kalau udah terjun kalian baru ngerti, kalau belum terjun kalian belum ngerti. Kalau udah terjun pasti ketagihan, mau buka yang sebelah sana, mau buka yang sebelah sini, butuh karyawan berapa. Dari situ pun bukan hanya membantu kalian saja, tapi membantu masyarakat juga. Sebaik-baiknya manusia yaitu yang bisa menolong orang lain. Jadi orang baik, karena orang baik itu dibedakan dimanapun, kapanpun, dan dimana saja. Kalau kata Pak Dr. Andes Zaitun, seperti itu. Mari bertani organik. Oh, yeay.